Oh, aku tidak dapat melihat halaman-halaman ini dengan jelas. Mungkin mataku sudah mulai melemah. Oh, wah, itu cerita yang bagus. Kalian lihat, dia pasti akan memberitahu kita bahwa bangsa Yunani penemu petir dan listrik. Tidak, bangsa Cina. Segala sesuatu dimulai dari mereka. Kalian pikir begitu? Dan kalian pikir kalian tahu segalanya? Tidak, Maestro, tidak. Tidak, kami tidak seperti dia. Berhentilah, cukup. Kalian akan merusak sebuah kisah yang bagus lagi. Ayo, Maestro, ceritakan pada kami kisahnya. Ya, baiklah. Tapi pertama-tama, ini terlalu gelap. Sebaiknya kita menyalakan lampu. Itu sih gampang. Tinggal tekan tombol, terus muncul cahaya. Gampang sekali. Semudah menghitung 1, 2, 3. Ya, semua orang berkata begitu. Hanya menekan tombol dan timbullah cahaya. Sekalipun begitu, para ilmuwan bahkan yang terbaik sekalipun termasuk Einstein, semua mengakui telah dibuat bingung oleh fenomena kelistrikan. Ya, tapi dulu listrik belum ditemukan. Tidak, pada kenyataannya listrik selalu ada sebelum zaman prasejarah. Yang tadi itu besar sekali. Lihat di sana. Petir itu menyebabkan kebakaran hutan. Siapa yang pernah menyangka bahwa petir adalah listrik? Bahwa ternyata petir itu berguna. Tapi kemudian pada suatu hari, 3500 tahun yang lalu. Tuh kan cerita bangsa Yunani. Sudah kubilang bangsa Cina. Di atas daratan yang telah dijanjikan. Ini firman Tuhan, milik kita yang paling berharga yang kita terima dalam kitab perjanjian kita. Kitab itu harus ditulis di atas batu yang berat, agar firman-firman itu tidak dapat dicuri. Tidak, kawanku. Itu harus ringan. Kita harus bisa membawanya dengan mudah. Tapi, harta yang terkandung di dalamnya harus kita jaga. Bagaimana caranya? Kalian akan lihat. Emas murni. Bagian luar dan dalam kitab ini harus dilapisi dengan emas. Tapi kenapa bagian dalamnya juga? Tidak akan ada yang melihatnya. Hanya tambahan untuk perlindungan. Sekarang mari kita tidur dengan nyenyak. Orang-orang Yahudi tertidur. Harta mereka ada di dalam kotak itu. Harta mereka yang paling berharga, katanya. Tidak ada yang dapat menghentikan kita. Kerja bagus, Musa. Bagaimana Anda melakukannya? Itu sebuah misteri yang akan dimengerti manusia 2000 tahun dari sekarang. Hei, hati-hatilah Musa, firman ini sangat berbahaya. Lihatlah kedua orang ini. Hanya orang-orang dengan hati yang jahat yang akan tersambar petir. Kita tidak sedang dalam bahaya. Benarkah itu, Maestro? Benarkah terjadi seperti itu? Apa itu sihir? Listrik itu apa? Apa orang Yahudi tahu tentang listrik? Bangsa kuno telah mengetahui banyak hal hebat. Musa baru saja menemukan alat penerima dan penyimpan energi listrik, memberi kejutan listrik pada siapapun yang menyentuh kitab suci tersebut. Lalu kenapa Musa tidak tersengat listrik? Karena Musa memiliki sambungan tanah. Apa maksudmu dia menyatu dengan tanah? Ya, tepat sekali. Kalian ingat kembali benang-benang emas di jubah suci Musa menyentuh tanah. Bangsa Cina mengenal jarum-jarum magnetik dan merupakan bangsa pertama yang menggunakan kompas. Jarumnya selalu menuju ke arah yang sama. Akan sangat berguna untuk tetap berada dalam jalur yang benar selama pelayaran. Aku akan menuju ke arah sana. Ya, Akulah yang akan menyimpan kompasnya. Seorang Inggris, Francis Hauksbee, menemukan lampu merkuri pertama tanpa benar-benar mengerti tentangnya, dan dia segera terlupakan. Seorang Belanda, Pieter Muizenbroek, menemukan kendi Leiden yang dapat menyimpan muatan listrik. Itu adalah muatan listrik yang cukup besar. Seorang Prancis, Ebinole, menemukan berbagai jenis permainan.
Aku akan menyetrum bola ini dengan listrik. Inilah dia. Aku akan menyalurkan listrik ke rantai besi ini. Di Amerika, Benjamin Franklin juga mempelajari kelistrikan. Petir akan menyambar Ayah, langsung menuju hati-hati. kunci ini. Kau lihat? Sekarang aku tahu petir hanyalah salah satu bentuk dari listrik. Dan aku tahu bagaimana caranya melindungi gedung-gedung dari sambaran petir. Di Rusia, ilmuwan lain mendengar tentang tongkat petir Franklin. Ini dia tongkat petir Franklin. Profesor Raymond, hati-hati. Anda bisa salah. Bagaimana kau tahu? Kau bukan ilmuwan, kan? Tidak, hanya saja... Apa ku bilang? Anda lupa, Pak. Itu harus ditanam. Profesor Reichman terbunuh seketika. Kecelakaan ini membantu kalian mengerti betapa pentingnya penangkal petir tertanam ke tanah di rumah. Aku akan menunjukkan sesuatu pada kalian. Bukan ini. Ini dia. Sebagaimana kalian tahu, aliran listrik mengalir melalui kedua pin ini. Tapi yang satu ini disambungkan ke tanah. Begitulah cara kita menghindari tersambar petir. Tapi maestro, sebenarnya petir itu apa? Ya, itu cukup sederhana. Sebagaimana yang akan diperagakan Michael Faraday, bumi adalah massa elektromagnetik. Tanah membawa muatan negatif. Di atas sana terdapat sebuah lapisan udara kering, troposfer yang tidak mengalirkan arus listrik. Lebih tinggi lagi adalah ionosfer yang terutama membawa muatan positif, yang dinamakan ion. Terlalu tinggi. Awan badai mengumpulkan muatan positif di atas dan muatan negatif di bawahnya. Dan pertemuan yang terlambat dari kedua elemen ion ini akan memercikan halilintar yang hebat sekali. Di Bologna, Italia, seorang ilmuwan bernama Galvani juga tertarik pada kelistrikan. Apa yang kau lakukan, Lucia? Saya merebus kaldu katak untuk nyonya. Oh, Nyonya. Ada apa, Lucia? Kataknya, Tuan. Mereka berloncatan. Apa maksudmu? Katak-katak itu sudah mati semua. Itu, mereka bergerak lagi. Mereka bergerak setiap kali Anda menyalakan mesin Anda, Tuan Galvani. Itu aneh. Kau nyalakan mesinnya, aku akan melihat. Ayo nyalakan. Tidak, Tuan Galvani. Percobaan Anda sepenuhnya menarik, tapi saya tidak percaya katak menyimpan cadangan listrik hewan. Itu karena dua logam berbeda yang bekerja pada kedua kaki katak itu. Jika berkenan, saya buktikan. Lempengan tembaga dan potongan seng, kain basah. Satu tembaga, satu seng, dan kain lembab. Satu lagi tembaga, dan inilah hasilnya.
Ya, Volta adalah penemu baterai untuk kepentingan pokoknya. Kita menggunakan baterai setiap hari dalam hidup kita tanpa memikirkannya. Dan baterai punya jutaan kegunaan. Ada apa? Aku sedang melakukan percobaan. Petir, jarum kompas, kaki katak yang bergerak, semua itu termasuk kelistrikan. Tapi masih tidak ada yang tahu apa itu sebenarnya dan apa yang dilakukan dengannya. Tapi kemudian datanglah seorang Inggris muda, Michael Faraday. Nah, Michael, cukup untuk hari ini. Ini yang kita punya untuk makan malam. Kau tahu, nak, ini adalah masa yang sulit. Tuan Ribo, anakku Michael adalah seorang pekerja keras dan anak yang jujur. Dia mungkin dapat berguna untuk Anda. Kelihatannya dia anak baik. Aku akan memberinya kesempatan. Sebagai permulaan kau akan mengantar koran. Ini dia, ini harimu bekerja. Tidak begitu banyak pekerjaan untuk sepanjang hari. Oh, kau salah. Koran-koranku bukan untuk dijual. Aku menyewakannya. Jadi perhatikan, yang pertama kau antarkan pada Tuan White, dan sementara dia sedang membacanya, kau antarkan koran kedua pada Tuan Bland, dan yang ketiga pada Tuan Tain. Yang keempat, berikan pada Tuan Roll. Sementara itu kembali, dan ambil koran Tuan White lalu antarkan pada Nyonya Black. Korannya, Tuan. Kembalilah nanti, aku belum selesai. Kau seorang pekerja keras, Michael. Aku akan mengangkatmu menjadi penjilid buku. Kau harus membuat jilitan baru untuk ensiklopedia ini. Ini semua sangat penting. Hai Michael, kau belum selesaikan pekerjaanmu? Oh, maafkan saya, Tuan. Tanpa sengaja saya membaca artikel tentang kelistrikan. Rupanya itu adalah sejenis getaran. Ya, semacam itu. Saya yakin tidak ada yang benar-benar mengerti apakah itu sebenarnya. Dan kau? Apa kau tahu apa listrik itu? Tidak, saya mencoba mencari tahu. Baiklah Michael, kau dapat membaca semua buku yang kau inginkan. Tapi kau harus lembur dan menyelesaikan pekerjaan itu. Oh, terima kasih Tuan, akan saya kerjakan. Ceramah umum oleh para ilmuwan Sir Humphrey Davy. Dengan pertunjukan. Anak muda, berhentilah mendorong. Aku yakin kau juga tidak akan mengerti. Aku yakin aku akan mengerti sebaik Anda. Sebuah penghinaan. Listrik adalah sebuah fenomena yang luar biasa. Lihatlah. Ini belum begitu dimengerti. Mungkin percobaan saya akan menambahkan sesuatu untuk memecahkan misteri kelistrikan. Inilah dia. Di situ. Yang lainnya. Jadi. Oh ya Tuhan, aku tidak bisa melihat. Oh, catatan yang kau kirim Tuan Faraday sangat berhubungan. Jadi anak muda, kau ingin bekerja dalam bidang sains? Ya Tuan Davy. Itulah yang saya inginkan. Ini tanpa tanda jasa, dibayar dengan buruk, terkadang berbahaya. Kau masih tertarik? Oh ya, tentu saja. Baiklah, karena aku juga butuh asisten. Aku akan menyewamu dalam masa percobaan. Kau akan dapatkan satu hewan percobaan setiap minggunya dan mendapat sebuah kamar di atas labmu, celemek kerja, dan juga lilin. Kau bisa mulai besok. Kita akan bekerja dengan nitrogen triklorida untuk mencoba dan memecah substansi ini. Tapi pakailah masker dan tutup kepala. Pertama kita akan menyiapkan sedikit triklorida. Sekarang campur semuanya pelan-pelan. Pelan-pelan, sangat pelan. Ya. Tenanglah, aku akan buat campurannya. Letakkan tabungnya di sana.
Kali ini kita akan berhasil. Kita akan meningkatkannya, semua kuantitasnya. Iya, Tuan. Semua kecelakaan ini tidak akan mencegah perjalanan mereka pada tahun 1814 ke Roma. Oh, ini adalah ikan yang sangat istimewa. Mereka menghasilkan listrik yang kuat. Boleh aku menyentuhnya? Oh, Ini lucu, sangat lucu. kita akan mempelajari hal ini, Tuan Faraday. Tahun 1820, Denmark, seorang ilmuwan Ørsted akan memperagakan sebuah percobaan yang akan mengubah hidup Faraday dan hidup seluruh umat manusia. Terdapat hubungan antara magnet dan kelistrikan. Lihatlah kompas ini. Jarumnya menunjuk ke arah utara. Jika saya memutarnya, dia akan kembali ke utara lagi. Tapi, jika di sekitarnya saya memuat arus listrik, maka jarum ini akan membelok. Kalian lihat? Dia berbalik arah. Semakin saya dekatkan kawatnya, semakin jauh jarumnya membelok dari arah utara. Tapi jika listrik dan magnet benar-benar merupakan ekspresi dari satu gaya, apakah mereka sama ya? Itu bisa saja. Ya Tuhan, aku akan terlambat. Aku harus bergegas. Tuan Faraday, tahukah Anda ini pukul berapa? Saya sungguh-sungguh minta maaf. Saya tertahan oleh pekerjaan saya. Kami mengharapkan kedatangan Anda pukul 5 tepat. Anak perempuanku Sarah, dia cukup kecewa. Katakan pada Tuan Faraday, aku tidak ingin bertemu dengannya atau bicara dengannya. Adikku Sarah ingin memberitahu Anda bahwa... Aku dengar yang Sarah katakan. Sarah, aku mohon, maafkan aku. Edward, aku bilang aku tidak ingin bicara pada Tuan Faraday. Tapi... Kau dengar? Oh, tolong. Sarah. Pertunjukan cinta itu seperti magnet. Ada induksi, terbentuk seperti gerakan. Seperti itu. Baiklah, aku pamit. Ada hal penting yang harus kukerjakan. Ilmuwan memahami banyak hal, tapi mereka tidak memahami cinta. Ke dalam satu baskom merkuri, aku letakkan magnet secara vertikal dan kawat listrik di sini. Disematkan dalam gabus kecil untuk membuatnya mengapung. Kawat lainnya di sini, ke dalam merkuri. Aku sambungkan kawatnya dengan baterai. Dia berputar! Dia berputar! Ada magnet di sini. Tapi aku tidak terlalu membutuhkannya, karena bumi itu sendiri adalah magnet. Itu bisa berarti bahwa dunia dipenuhi oleh arus listrik dan arus magnet yang selalu berinteraksi. Gaya tersebut adalah elektromagnetik. Michael, makan malam sudah siap dan sudah menunggu. Tunggu, aku punya ide. Kemarilah, aku ingin menunjukkan sesuatu. Tapi makan malamnya? Hanya beberapa menit. Ikutlah denganku, cepat. Ayo. Kau sudah pernah menunjukkannya padaku. Pikirkan, jika listrik menciptakan gerakan, maka gerakan seharusnya dapat menciptakan listrik. Sekarang tolong gerakan engkolnya, Sarah. Ayo. Ini menakjubkan, Michael. Sangat indah. Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku akan menjelaskannya. Lihat ini, Sarah. Makan malamnya akan gosong. Jelaskan padaku nanti ya. Begini cara kerjanya. Ada saluran gaya. Tanpa penggosokan dan tanpa kontak, bukanlah persoalan listrik statik. Tapi gerakan magnet menciptakan medan gaya yang menghasilkan listrik. Oh, Michaelku yang malang, apa kau yakin bahwa kau yang tanpa pendidikan, tanpa latar belakang keilmuan dan tidak mengetahui matematika akan membuat penemuan yang seperti itu? Mengapa Anda mengatakan itu? Mengapa tuanku mengatakan itu? Itu adalah ideku, dia mencurinya. Ya, aku rasa itu bisa menjadi penjelasannya. Bagaimanapun juga mesin ini memang tampaknya memproduksi listrik. Dapatkah salah satu dari kalian menjelaskan kenapa begitu? Itu... Saudara-saudara yang terhormat, itu karena bumi sendiri adalah medan magnet dan medan listrik. Kompas membuktikannya dengan menunjuk ke arah utara. Petir yang dilepaskan dari awan ke bumi mengkonduksikan listrik. Aku rasa ada partikel-partikel yang terlepas dari tempat asalnya. Aku menyebutnya ion. Partikel-partikel ion, apalagi yang akan dia hayalkan?
Setiap pergeseran akan menggesek partikel-partikel elektris dari Amber. Amber itu menginginkannya kembali atau mencari partikel lain. Dia menariknya dan partikel-partikel tersebut membentuk suatu medan di udara di mana-mana. Mereka menginduksi sebuah arus melalui kawat tembaga ini. Apa ini? Kenapa kita harus berlari seperti ini? Kita ini ion. Semua bangsa kita selalu berlari untuk menghasilkan arus listrik. Kebetulan tanda kita adalah negatif. Dan kalian semua juga. Jadi, kita punya pasangan. Tentu saja, ion positif para gadis. Lalu, apa yang dilakukan para gadis itu? Sama seperti kita, tapi mereka berlari ke arah yang berlawanan. Nah, lihat itu. Ya, kau benar. Halo sayang. Tapi kenapa kita tidak pernah bertemu? Kita akan selalu bertemu dengan mereka. Tapi awas, akan terjadi kejutan. Perhatikan, kita sudah hampir sampai di ujung kabel. Bersiaplah, sudah waktunya. Kita akan bertemu para gadis, memercik dan terbang.